Halo semuanya, selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa, aku ucapkan syukur kepadamu karena boleh bangun di pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang hidup berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita pada Markus 6 ayat 7 sampai dengan 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Para murid diutus Yesus untuk pergi berdua-dua mewartakan kabar sukacita Allah. Mereka diberi kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Namun, Yesus meminta agar mereka tidak membawa kasut, pakaian atau makanan yang berlebihan. Iman kepada Yesuslah yang harus lebih diutamakan. Seperti para murid, Yesus mengutus kita untuk membawa kabar sukacita kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Satu sikap yang mutlak dituntut dari kita adalah iman. Yesus tidak menghendaki kita sibuk dengan bekal-bekal kita, entah itu makanan, minuman, ataupun pakaian. Yang diperlukan adalah iman yang benar, harapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Kita seringkali cemas dengan banyak hal di hidup ini. Hati dan pikiran yang terfokus pada persoalan, kesulitan, dan kecemasan seringkali menjadikan kita lupa akan tugas dan panggilan untuk mewartakan kabar sukacita kepada sesama. Kita sering terlalu sibuk sehingga tugas yang utama justru sering terabaikan. Karena itu, untuk menjadi utusan Allah, kita pertama-tama mau mengandalkan Dia sepenuhnya. Setiap orang memiliki yang namanya gaya hidup atau lifestyle yang tertentu. Ada yang meniru gaya hidup orang lain, misalnya meniru gaya hidup para artis ataupun tokoh yang menjadi idolanya. Tapi ada juga yang mempunyai gaya hidupnya yang khas dirinya, yang unik yang kadang agak susah untuk dipahami. Dapat kita temukan dalam praktik hidup setiap hari bahwa ternyata gaya hidup menentukan pula arah hidup seseorang. Setiap hari melalui iklan-iklan di televisi, pola pikir kita terus dirasuki oleh berbagai tawaran yang menarik. Arah hidup banyak orang akhirnya berbelok dan kadang membuat seseorang kehilangan identitas dirinya. Keputusan-keputusan yang penting pun didasarkan dan selalu merujuk kepada pemenuhan gaya hidup yang diinginkan. Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengar bersama pada hari ini mengajarkan sebuah gaya hidup untuk murid-muridnya dan juga untuk kita sekalian. Gaya hidup yang diajarkan oleh Yesus adalah gaya hidup salib. Kristus mengutus murid-murid berdua-dua. Mereka pergi berdua-dua ke suatu tempat supaya dari mulut 2 saksi setiap perkataan dapat diteguhkan dan supaya mereka dapat saling menemani satu sama lain ketika mereka berada di tengah-tengah orang asing dan bisa saling menguatkan tangan dan mendorong semangat satu dengan yang lain. Bisa saling menolong jika ada sesuatu yang salah dan tetap saling menjaga satu sama lain. Dengan demikian, Kristus mengajarkan supaya saling berteman dan membantu satu sama lain. Menganggap orang lain sebagai partner dan bukan musuh, menganggap orang lain sebagai sobat dan bukan sabit. Sebelum kita menutup renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, semoga kami sungguh-sungguh menyerahkan diri seutuhnya dalam penyelenggaraan kasih-Mu,
Tuntunlah kami pada jalan yang lurus, dan tidak menyesatkan diri pada keinginan-keinginan daging kami. Ya Allah, Tuhan kami, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran pada hari ini. Kami mohon kepadamu supaya kami dapat belajar pada hari ini dengan baik. Bimbinglah Roh Kudus-Mu untuk dapat menyertai kami dalam belajar dan membantu kami dalam kesulitan dalam belajar. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.